Tangis ibu kopilot ATR 42500 Farhan Gunawan pecah saat makamkan anaknya. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman Muhammad Farhan Gunawan, kopilot pesawat ATR 42500, yang digelar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu, 25 Januari 2026. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Darussalam Vilei, Kelurahan Ramangloe, Kecamatan Bonto Maranu. Isak tangis keluarga dan pelayat mengiringi prosesi pemakaman, terutama dari sang ibu yang tak kuasa menahan kesedihan. Peti jenazah berwarna biru tampak diangkat perlahan dari dalam ambulans menuju liang lahat. Suasana haru menyelimuti area pemakaman. Doa-doa dipanjatkan, sementara sejumlah pelayat menundukkan kepala, larut dalam duka mendalam. Puluhan pelayat hadir memberikan penghormatan terakhir. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, kerabat, hingga rekan sejawat almarhum. Mayoritas pelayat terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Direktur Utama PT Indonesia Air Transport, Adi Triwibowo, turut hadir dalam pemakaman tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya Farhan. Kecelakaan ini melibatkan kru terbaik kami, termasuk para kru lain dan tim engineering yang terlibat dalam misi ini, ujarnya. Ia menegaskan bahwa almarhum Farhan merupakan pilot yang dididik secara profesional. Hari ini kami dan tim instruktur hadir. Pilot kami didik dengan instruktur terbaik kami juga, ungkapnya. Adi Triwibowo tampak tak kuasa menahan tangis. Ia terbata-bata di tengah sambutannya dan menyebut kepergian Farhan menjadi duka mendalam bagi seluruh keluarga besar perusahaan. Kami merasa sangat kehilangan. Mudah-mudahan 10 korban yang meninggal dinyatakan syahid dan husnul hatimah. Amin, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi korban. Ucapan duka cita secara khusus disampaikan kepada keluarga almarhum, terutama orang tua Farhan. Turut berduka cita. Semoga almarhum menjadi kebanggaan bapaknya, Gunawan, khususnya bagi orang tuanya, pungkasnya. Prosesi pemakaman ditutup dengan doa bersama. Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Seluruh korban dinyatakan meninggal dunia dan tidak ada korban selamat. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, tak kuasa menahan air mata saat mengumumkan ditemukannya korban ke-10, yang merupakan korban terakhir, pada Jumat, 23 Januari 2026, pagi. Haru pemakaman Esther Aprilita di Bogor, pramugari korban pesawat ATR 42500. Esther Aprilita Sianipar pramugari pesawat ATR 42500 dimakamkan di TPU Gunung Gadung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu, 24 Januari 2026. Pemakaman dimulai pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Peti jenazah Esther dikeluarkan dari mobil ambulans dan langsung digotong menuju liang lahat. Peti ini berwarna coklat dan ditutup menggunakan kain ulos khas suku Batak. Keluarga, kerabat, serta rekan Esther terlihat mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Mereka mengelilingi liang lahat dan mendengar pendeta memimpin doa. Keluarga inti dari Esther pun terlihat membawa nisan serta karangan bunga. Suasana haru terasa saat peti jenazah mulai diturunkan ke liang lahat dan ditutup menggunakan tanah. Isak tangis terdengar lirih dari keluarga serta kerabat Esther yang hadir di pemakaman. Sejauh ini, pukul 13.45 WIB, proses pemakaman masih berlangsung. Sebelumnya, sebelum dimakamkan di TPU Gunung Gadung, jenazah Esther disemayamkan di rumah dukanya yang berlokasi di Komplek Perumahan Bukit Rancamaya, Desa Ciherang Pondok, Kabupaten Bogor sejak pagi tadi. Jasad Esther disimpan di dalam peti berwarna coklat. Kain berwarna coklat juga terlihat dipasang. Sejumlah kerabat dan rekan almarhumah mengaku sangat terpukul atas kepergian Esther yang dikenal sebagai sosok pribadi yang ramah dan periang. Kehadirannya kerap membawa keceriaan di tengah lingkungan pertemanan maupun keluarga. Catlini, 25, salah satu sahabat dekat Esther, mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam. Ia mengaku telah bersahabat dengan Esther sejak 15 tahun lalu. Saya sahabatan sudah 15 tahun. Dia itu periang, suka menghibur teman-teman, kata Catlini. Kebaikan pramugari Florencia semasa hidup, aktif bantu anak kurang mampu.
Florencia Lolita Wibisono pramugari yang tewas dalam kecelakaan pesawat jatuh ternyata punya rekam jejak yang mengesankan. Florencia merupakan pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Semasa hidupnya, pramugari ini karib disapa Olen, aktif berkegiatan sosial dan peduli pada anak-anak kurang beruntung. Pramugari Florencia Wibisono atau yang akrab disapa Olen masuk dalam daftar korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Jenazah Olen merupakan korban kedua yang ditemukan tim SAR pada Senin, 19 Januari 2026, dan berhasil diidentifikasi pada Rabu, 21 Januari 2026. Kabid Dokes Polda Sulsel, Dr. Muharis mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan identifikasi korban kedua yang diterima Bidokes Polda Sulsel, pada Selasa, 20 Januari 2026, malam. Jenazah dengan nomor postmortem 62B. 01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono jenis kelamin perempuan umur 33 tahun dengan alamat apartemen Watt Tower A Unit 216 Buleleng, Jakarta Timur, kata Dr. Muharis dikutip dari Kompas.com, Rabu, 21 Januari 2026. Tim DVI gabungan yang melakukan identifikasi korban, terdiri dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel, tim DVI Pusdokes Polri, tim Iden Polda Sosial, tim Pusiden Polri, dan Departemen Forensik dan Medikologal Fakultas Kedokteran Unhas. Tim DVI gabungan melakukan pencocokan medis korban melalui identifikasi sidik jari dan data gigi. Melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis, paparnya. Setelah resmi dinyatakan gugur dalam tugas, kebaikan-kebaikan Olen semasa hidup menjadi cerita yang banyak diungkap di media sosial. Satu di antaranya diungkap oleh Joelle Gabriela melalui akun Instagram Joelle Gabriela. Dalam unggahan Instagram Story pada Rabu, 21 Januari 2026. Joelle mengungkap bahwa Olen adalah anggota organisasi Generasi Bermimpi yang kerap melakukan kegiatan sosial. Joelle bahkan menyebut Olen sudah berencana mengajar anak-anak kurang beruntung yang tinggal di kolong sebelum ia meninggal dalam tugas. Rest in love my sissy. Padahal kita mau ngajar bareng lagi ya di kolong. God is in his control, tulis Joelle. Joelle juga mengunggah potret kenangan ketika Olen sedang melakukan aktivitas sosial. Ia terlihat bersama anak-anak kurang beruntung yang tinggal di kolong. Dalam unggahannya, Joelle mengucap terima kasih atas ketulusan Olen selama ini. Terima kasih untuk hati dan inspirasi yang kamu berikan ke adik-adik Generasi Bermimpi. Mereka ada yang pengen jadi pramugari kayak kamu. Terima kasih sudah menginspirasi kamu dengan cerita hidupmu. Terbanglah tinggi, tulis Joelle. Kebaikan hati Olen juga diungkap oleh sejumlah juniornya di dunia penerbangan. Akun TikTok bernama Cindy Mulyani mengunggah kenangan bersama Olen melalui postingan pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam unggahannya, Cindy ungkap Olen adalah senior yang baik. Ia tidak pernah memberikan arahan dengan cara kasar kepada juniornya.